Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya ya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana nih hari liburnya cuy ya? Apakah senang-senang ya kan? Bahagia selalu ya karena hari ini ya tepatnya tanggal 1 cuy ya, tanggal 1 Januari 2025 ya. Semoga tahun ini menjadi tahun yang berkah buat kita ya kan, rezeki kita makin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dijauhkan daripada penyakit begitu ya, dan diberikan rezeki yang banyak ya, sukses selalu dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin guys ya. Jadi di video kali ini ya guys ya, jadi saya ingin mereaksi suatu video ya, yang mana di sini berkaitan dengan apa ya guys ya, apa ya, tempat wisata cuy ya, yang mana viral ya beberapa minggu atau hari ini ya, bahwa tentang 18 polisi cuy, polisi Indonesia cuy ya, yang mana tidak mengenakan bagi turis Malaysia ya. Tentu itu yang saya sangat disayangkan sekali ya. Saya pun sebagai orang Indonesia begitu ya guys ya, minta maaf ya sebesar-besarnya kepada teman-teman ya Malaysia yang mana telah apa ya, tidak enak ya di negara Indonesia ini guys ya. Dan langsung saja kita tengok videonya seperti apa cuy ya. Penjelasan dari video ini lah guys ya tentang masalah ini cuy. Jadi buat korang semua yang mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini guys ya, subscribe, like, dan komentar. Langsung saja kita tengok videonya. Jom. Hancur Oke, lebur, cuy. bubar ambiar citra pariwisata Indonesia di mata turis-turis Malaysia nih positive people. Aduh, gara-gara Parah. 18 polisi gitu yang melakukan pemerasan di acara DWP yang kemarin ini terjadi ya positive people. Jadi sebelum video ini dibuat, gue ini ditelepon sama teman gue di Malaysia gitu kan. Dia nih rencananya bakal ke Indonesia, tadinya mau menghabiskan malam akhir tahun baru lah di Indonesia gitu, libur panjang Natal dan tahun baru Nataru di Indonesia, tapi akhirnya cancel gitu kan, masih karena imbas dari kemarin ini gitu ya. Dan mereka ini mengalihkan liburan mereka ke Vietnam. Dan gue bilang apa? Setuju, mending ke sana gitu ya, mending ke sana. Gue memahami sih gimana pasti warga Malaysia ini masih pada takut gitu, Iya, takut-takut betul, datang betul. ke Indonesia dan lain sebagainya, karena imbas tadi, karena kan gini, mereka datang ke Indonesia di momen malam pergantian tahun baru, pasti kan untuk mendatangi konser atau event-event dan lain sebagainya. Nah pasti mereka kalau ada kejadian-kejadian seperti itu lagi gimana gitu ya, Iya, mereka betul. kan ya takut gitu, takut terus diperas Parah cuy misalnya ya. kayak gitu, ke harus spare uang yang lebih banyak dan lain sebagainya kan. Apalagi yang kita tahu bahwa di kejadian kemarin misalnya yang dinyatakan negatif malah sampai diperas gitu kan. Jadi kayak itu akhirnya merusak citra wisata kita di mata orang Malaysia gitu. Nah sebenarnya gini, sebenarnya media-media Malaysia itu tadinya itu juga sempat apa namanya, kalau teman gue cerita juga gitu Iya, ya, betul. media-media Malaysia ini sempat mau menunggu gitu kan kedatangan Prabowo yang sempat batal ke Langkawi gitu kan. Mereka ini mau mendengarkan statement dari Presiden Indonesia bagaimana soal keamanan dari rakyat Malaysia jika datang ke Indonesia. Tapi kan sayang sekali pertanyaan itu nggak bisa tersampaikan karena Prabowo juga membatalkan rencana kunjungan ke Malaysia bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim kemarin itu ya. Belum lama ini seperti itu. Tadinya mereka juga ingin menanyakan hal tersebut gitu kan ya, tapi ya nggak sempat ditanya juga karena kunjungannya nggak jadi. Dan jadi tadi akhirnya warga negara Malaysia kayak takut lah datang ke Indonesia. Ya gue memahami itu gini, karena ketika kita berada. Aduh, betul cuy ya. Jadi sebenarnya tidaklah semua mungkin ya guys ya, oknum polisi seperti itu ya di Indonesia. Tetapi mungkin yang banyaknya informasi, banyaknya apalagi sosial media sekarang ya. Jadi apa-apa itu serba diviralkan guys ya. Jadi banyaklah istilahnya oknum-oknum ini ya. Artinya bukan semua itu ya. Oknum-oknum ini yang apa ya, membuat keresahan cuy ya. Apalagi ini masalah orang Malaysia ya kan, yang mana kalau kita berlibur ya, saya saja misalnya ya, atau teman-teman yang lain ya mungkin berlibur ke Malaysia cuy ya, untuk apa, untuk pasti untuk apa ya, menghilangkan penat ya selama mungkin bekerja ya kan, inginlah bercuti di Malaysia begitu cuy ya.
setelah bercuti di Malaysia ya, ataupun menghadiri suatu event ataupun konser segala macam ya kayak. Jadi tuh pasti ingin apa ya, senang-senang begitu cuy ya. Tiba-tiba ya ada saja masalah ini ya, sehingga membuat jerak cuy ya. Apalagi ini para wisatawan misalnya dari Malaysia yang ingin berkunjung lagi ke Malaysia, apa yang disebutkan dari abang ini ya, bahwa temannya cuy sampai-sampai mengcancel ya kunjungannya ke Indonesia untuk merayakan tahun baru di Indonesia cuy. Sampai-sampai seperti itu cuy ya. Artinya apa cuy? Ini suatu apa ya? eh, Kabar malu juga guys ya buat Indonesia begitu ya. Harusnya ya aparat kepolisian ini harusnya cuy bisa mengayomi ya kan, bisa melindungi gitu kan, rakyat Indonesia, rakyat apalagi ini rakyat dari luar negara cuy ya, wisatawan begitu ya, harusnya melindungi, tetapi sampai membuat wisatawan ini sampai takut untuk ke Indonesia cuy. Wow, sehingga memilih untuk ke Vietnam. Ini kan aduh gimana cuy ya, gara-gara 18 orang ya, sehingga membuat citra polisi juga di Indonesia ini hancur lebur cuy ya. Wah, ini juga berpengaruh sekali untuk pendapatan Indonesia cuy. Apalagi ini kan wisatawan cuy ya. Wah, ini memang harus diperbaiki, dan Presiden Prabowo juga harus ini benar-benar menindak tegas cuy ya dari hal ini ya. Supaya supaya kedepannya begitu kan, dan juga harus memberikan kepercayaan kepada negara-negara lain cuy, untuk kembali lagi nih ya, citra Indonesia ini baik lagi, sehingga bisa memberikan kepercayaan kepada negara-negara luar cuy untuk berlibur lagi ke Indonesia seperti itu ya. Ini yang membuat aduh gimana, astagfirullah ya, harusnya mengayomi, melindungi, tetapi malah berbuat seperti ini. Wah parah cuy ya. Dan nih sekali lagi saya minta maaf nih kepada teman-teman semuanya ya, mungkin rakyat Malaysia yang mana telah polisi Indonesia ini melakukan seperti ini ya. Saya pun minta maaf sekali lagi cuy ya. Aduh parah cuy. Kita tengok langsung videonya lanjut. Di luar negeri gitu, kita tuh pasti pengennya zero mistake, nggak akan berurusan dengan hukum atau di negara orang misalnya betul, kayak gitu betul. Dan terus pastinya menjadikan polisi paling nggak menjadi pelindung gitu ya. Tapi ketika kejadian kemarin ya pastinya membuat semua orang pasti takut lah. Polisi di sana di Indonesia aja nggak bisa dipercaya betul. Sampai memeras wisatawan seperti itu, jadinya kan kayak mereka akhirnya takut seperti itu, positive people. Dan kita tahu bahwa promosi pariwisata Indonesia di Malaysia itu gencar banget nih. Karena sebelumnya ini gue juga pernah lihat Videotron promosinya Jakarta di depan KLCC Tower. Itu tuh ada Videotronnya Jakarta, promosinya wisatanya Jakarta. Terus waktu kemarin terakhir gue ke Malaysia itu juga ada di stasiun KA Bandara tuh, di Videotronnya juga itu ada video display gitu, ada iklan wisata ke Jakarta juga nih kalau nggak salah gitu. Dan biasanya di libur Nataru seperti ini yang panjang gitu, biasanya emang banyak wisatawan dari Malaysia yang akan datang ke Jakarta maupun Bandung untuk menikmati liburan sekaligus pergantian tahun. Nah dengan kejadian ini tadi kan ada teman gua ini satu orang, dia menceritakan temannya itu ada 10 orang cancel gitu, lebih memilih ke Vietnam. Apakah ini juga berdampak yang lain juga nih wisata tadi kan 10 orang, apakah yang lain juga banyak yang melakukan cancel seperti itu? Bisa jadi. Kita nggak tahu juga ya, angkanya kan, datanya kan belum ada. Nanti coba kita kalau ada data rilis apakah ada penurunan wisatawan Malaysia ke Indonesia pasca kejadian tersebut. Bahkan teman gue cerita kalau tiket dari Malaysia ke Indonesia ini kayak harganya nih lebih murah dibandingkan dari Malaysia ke Vietnam gitu. Padahal kan ini di momen-momen pergantian tahun gitu. Jadi kayak kok harganya bisa dimurahin gitu. Nah itu seperti itu. Nah ini aduh sangat disayangkan banget ya, betul, di saat pemerintah sedang berupaya ngebangun citra pariwisata untuk mendatangkan pundi-pundi bagi negara gitu kan ya, dari kunjungan wisatawan luar negeri malah dirusak oleh 18 oknum polisi yang
melakukan pemerasan seperti itu. Kabarnya masih diperiksa, bahkan DPR ini sempat meminta agar mereka ini dipecat sampai hukuman berat ya, kalau Ya gue betul lihat cuy, harus beritanya seperti itu. seperti itu. Positive people kalau nggak salah juga gue sempat baca mereka ini udah ditahan belum ya gitu, udah dijadiin tersangka atau belum. Nah itu gue kayak gue tuh sempat sekilas baca sih sebenarnya udah gitu. Nah ini kayak aduh, kayak karena nilas titik rusak susu sebelangga Ya gitu kan ya. betul, Jadi kalau peribahasa tadi itu cuy temen ya. gue memilih ke Vietnam, gue setuju sih, mending ke sana aja nggak apa-apa. Vietnam memang lagi bagus, pemerintahannya juga lagi bagus, menteri keuangannya juga bagus, eh lagi mau nurunin pajak juga gitu. Oke, jadi Indonesia mungkin malahan aja ke menaikkan sana gitu. pajak Jadi cuy kalau ya. gue nggak apa-apa sih ke sana gitu. Gue juga pengen sih ke Vietnam gitu, positive people. Nah ini gimana nih menurut positive people dengan ya rusaknya citra pariwisata Indonesia gitu ya, gara-gara ya oknum-oknum Oknum-oknum seperti cuy itu. ya, oknum-oknum sekali Penegak lagi hukum ya. yang seharusnya melindungi, mengayomi, justru malah merusaknya. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu cuy ya, ini masalah termasuk masalah besar juga cuy ya. Padahal ini apa ya, kalau kita tengok ini efeknya sangat besar sekali cuy ya untuk pendapatan negara ya, terutama yang paling khususnya, yang paling besar pengaruhnya adalah kepercayaan cuy ya, kepercayaan ya negara-negara luar ya, terutama negara Malaysia cuy, terhadap keamanan yang ada di Indonesia begitu ya. Udahlah kadang banyak pungli ya kan, ada lagi oknum-oknum polisi ini 18 ini ya, itu juga kalau tidak salah itu cuy, mungkin sekarang itu lagi di apa ya, diproses juga cuy ya. Dan ya semoga memang harus ditindak cuy ya, dan harus di apa ya, tegas gitu cuy ya. Karena apa, karena ini bisa merusak ya apa ya, suatu nama baik Indonesia juga cuy, apalagi ini dalam hal keamanan begitu ya. Bayangkan ya, harusnya polisi ini apa, menjaga ya, mengayomi ya, melindungi begitu ya, apalagi ini negara luar cuy ya, tetapi malah memeras kan. Ini yang membuat wah, ini memang harus ditindaklanjut guys ya, sehingga membuat apa ya, orang ini kepercayaan itu terhadap Indonesia, wisata Indonesia itu kembali lagi cuy ya, kembali lagi percaya seperti itu ya. Dan sekali lagi mohon maaf nih guys ya, buat teman-teman semuanya di Malaysia begitu ya, dengan adanya kabar-kabar seperti ini ya, saya pun juga maklum cuy ya, karena apa mungkin banyak ya mengcancel ya dari awalnya untuk bercuti ke Indonesia begitu, sehingga tidak jadi ya. Saya pun memahami itu ya cuy, karena juga kemarin barusan ini ya, youtuber dari Indonesia cuy ya, ada dua itu ya, Bang Elsa dengan Bang Indra cuy, dan sudah pulang mungkin ke Indonesia lagi ya, selama ke Malaysia ya. Beliau itu masya Allah ya, dilayan dengan baik orang-orang Malaysia begitu ya cuy, sampai-sampai dijamu makan segala macam ya, diperlakukan baik lagi saya. Ini yang membuat saya ini wow, luar biasa istilahnya rakyat-rakyat Malaysia begitu guys ya. Dan apa ya, ini suatu apa ya cuy, cerita juga cuy yang akan diceritakan ke Indonesia ya, apalagi nih, oh saya pernah ke Malaysia begitu ya, dilayan dengan baik dengan orang-orang Malaysia begitu cuy. Ini membuat citra Malaysia itu naik ya kan, pastinya seperti itu ya. Orang-orang pun percaya untuk berkunjung ke Malaysia dengan adanya kabar-kabar seperti itu. Tapi kalau sudah kabar-kabar miring seperti tadi ya, fakta-fakta tadi cuy ya, dengan adanya 18 oknum polisi ini cuy, sehingga membuatkan kepercayaan ya rakyat Malaysia untuk berwisata ke Indonesia itu membuat ambiar cuy ya, membuat orang tidak percaya gitu kan, terhadap hukum ataupun keamanan yang ada di Indonesia. Ya semoga ini akan ditindaklanjut cuy dengan tegas istilahnya seperti itu, sehingga bisa membuat rakyat Malaysia begitu ya percaya kembali cuy dengan keamanan yang ada di Indonesia. Sekali lagi ini cuy adalah oknum ya, artinya tidak semua ya seperti itu, tetapi oknum ya. Tapi ya tentu banyak juga ya informasi-informasi yang seperti itu cuy ya, yang membuat apa ya, jelek nama polisi, padahal itu adalah oknum-oknum cuy ya. Sekali lagi minta maaf ya guys ya, buat saya sebagai orang Indonesia, minta maaf kepada teman-teman semuanya di Malaysia. Semoga hal ini tidak terulang lagi seperti itu cuy ya. Mungkin ingin teman-teman semuanya dari Malaysia mungkin ingin berkunjung lagi ke Indonesia ya, saya apa ya, persilahkan juga cuy ya, yang pastinya
ya gimana ya, tetap hati-hati seperti itu. Artinya ini juga oknum, tidak semuanya seperti itu cuy ya. Dan semoga Indonesia lebih baik lagi ke depan ya. Dan harus benar-benar mencontoh cuy bagaimana keamanan ataupun apa ya, keamanan yang dilakukan oleh Malaysia seperti itu. Mungkin itu dulu video hari ini. Bagaimana pandangan korang semua tentang hal ini ya, boleh komen saja di kolom komentar seperti itu cuy. Itu dulu video hari ini, bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye cuy.